Bab 1299, Klub Malam, dan Anda akan menjadi yang pertama. Betulkah? Mata Max berbinar, tetapi dia dengan cepat kembali ke dirinya sendiri dan terbatuk 2 kali. Biar saya jelaskan dulu, saya tidak akan pergi ke tempat teduh. Namun, Caroline diam-diam menariknya ke samping dan berbisik, kalian sudah saling kenal kurang dari 2 jam, dan ini tengah malam. Apa kamu yakin? Lagi pula, kamu sudah pernah ke banyak tempat teduh. Tempat paling teduh yang pernah saya kunjungi selama beberapa bulan terakhir adalah restoran. Max berkedip. Juga, dia sangat tampan. Tidak apa-apa jika tempatnya sedikit teduh. Caroline tersedak. Tidak ada alasan untuk berdebat. Dia sebenarnya adalah seseorang yang melihat penampilan, dan dia tidak bisa menyebut pria ini jelek. Jika itu dia tidak akan menolak. Dia mengangguk tak berdaya. Baiklah, ingat untuk pulang lebih awal. Saya tidak bisa membuat cupcake untuk dijual sendiri besok. Max melambaikan tangannya dan berkata dengan santai, pelanggan itu tidak akan mati jika mereka makan lebih sedikit kue mangkuk. Tidak bisakah aku beristirahat selama sehari? Luke tiba-tiba menyela, apakah kamu tinggal bersama? Kedua gadis itu berbalik dan mengangguk. Teman sekamar. Penyewa bersama. Lukas mengerti. Lalu apakah kamu ingin ikut dengan kami? Caroline merasa senang. Betulkah? Bisakah saya? Lukas mengangkat bahu. Aku tidak mengundangmu lebih awal karena aku tidak ingin menghentikanmu pulang untuk beristirahat, tapi sekarang. Mereka adalah teman sekamar dan kolega, dan jelas merupakan teman baik. Tidak pantas baginya untuk hanya meminta Max keluar. Tentu saja, itu hanya sedikit tidak pantas. Melakukan hal itu mungkin tidak berguna, dan bahkan jika tidak, Caroline belum tentu membencinya. Tapi dia keluar untuk bersenang-senang malam ini, dan tidak ada salahnya membawa 1 orang lagi. Sekarang sudah diurutkan, ada 1 masalah, tidak ada mobil. Luke sedang jalan-jalan, dan tentu saja tidak punya mobil, apalagi mengambil 1 dari inventarisnya. Kedua gadis itu, di sisi lain, tinggal beberapa blok jauhnya. Jika mereka tidak pulang kerja lebih awal di malam hari, mereka akan naik kereta bawah tanah. Mereka sangat akrab dengan rute pulang, dan mereka jarang bertemu dengan penjahat yang mencoba merampok mereka. Selama mereka berhati-hati dan memperhatikan area berbahaya sebelumnya, mereka masih bisa menghindari perampokan. Luke hendak mengeluarkan ponselnya dan mencari taksi hitam, ketika Han menutup tidak jauh. Melihat mereka bertiga masih berdiri di sana, dia bertanya kepada mereka ada apa. Ketika dia mendengar bahwa mereka tidak memiliki mobil, Han menawarkan diri untuk menjadi pengemudi. Luke dan gadis-gadis itu tidak keberatan. Dari komunikasi mental, Luke tahu bahwa Han yang seperti boneka ini adalah orang yang baik. Saat Han mengemudi, Luke diam-diam bertanya kepada Max dan Selina apakah mereka ingin membawa Han bersama mereka. Keduanya memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Itu bukan jijik, tapi sedikit canggung. Luke merasa geli. Bukannya aku menyuruhmu merawat seorang anak. Yang paling harus Anda lakukan adalah mengawasinya dan memastikan dia tidak tersesat, lalu mengumpulkannya lagi ketika saatnya untuk pergi. Bagaimanapun, dia pengemudi, dan tidak bisa minum. Petik 2. Kedua gadis itu setuju. Jika semua orang minum, mereka akan kekurangan sopir. Mereka bertiga akhirnya masuk ke mobil, dan Han terkejut ketika Luke menyampaikan undangan kepadanya. Betulkah? Saya ingin Max membawa saya ke klub terakhir kali, tetapi dia mengatakan bahwa mereka tidak menyediakan popok bayi, jadi dia tidak mau membawa saya. Lukas tertawa. Tidak apa-apa, kamu sudah dewasa. Setelah masuk ke mobil, Han mengambil jalan memutar pulang. Menyimpan uang tunai yang baru saja dikumpulkannya, dia segera meninggalkan rumah. Luke telah menemukan tempat. Luke tidak tahu banyak tentang tempat-tempat berkelas dan mewah di New York. Sebagian besar yang dia tahu adalah nama, lokasi, dan medan, dalam persiapan untuk kasus-kasus masa depan dan pekerjaan pribadi. Selain itu, sebagian besar tempat ini memiliki keamanan yang lebih ketat dan lebih sedikit kasus yang terjadi di sini. Banyak detektif suka menangani kasus seperti ini, jadi Luke tidak berdebat dengan mereka. Namun, dia tahu segala macam tempat hiburan yang trendy, populer, dan liar. Itu karena banyak kasus terjadi di tempat-tempat ini, dan ada banyak catatan terperinci di database pribadinya, termasuk informasi tentang bos dan pelanggan tempat-tempat ini. Dia memilih klub malam yang baru dibuka, Up and Down, yang trendy,
ramai, dan mahal. Dia memilih suasana untuk mereka bertiga, sementara tingkat harga adalah faktor baginya. Masuk ke tempat biasa tidak akan seketat itu. Tidak jarang orang melakukan penjarahan di tempat-tempat seperti itu. Bagaimanapun, akan ada banyak orang, dan manajemen tidak akan bisa menonton semuanya. Selama itu tidak terlalu merepotkan, mereka akan menutup mata. Biaya masuk yang tinggi berarti mereka yang tidak memiliki uang dihentikan di luar, dan sebagian besar tamu yang bisa masuk adalah orang kaya. Orang-orang yang melakukan bisnis di dalam klub selalu mengikuti aturan. Mereka bisa bertanya dengan sopan kepada tamu, tetapi tidak bisa mengancam atau memukuli mereka. Jika reputasi klub kelas atas di antara orang kaya dinodai, akan sangat mudah untuk jatuh dari kasih karunia. Kualitas tamunya akan menurun, dan pada akhirnya, itu tidak lebih dari sebuah klub jalanan biasa. Untuk tempat kelas atas seperti ini yang dimulai dengan puluhan juta yang dituangkan ke dalamnya, tidak ada yang berani membuat lelucon dengan uang sebanyak itu. Seseorang yang bisa membuka klub seperti ini memiliki koneksi ke geng atau NYPD, yang memiliki efek yang sama dan memungkinkan klub itu ada dengan aman. Ketika Luke dan tiga lainnya tiba, UAD telah lama menutup pintunya, dan dua pria berotot berdiri di pintu masuk. Di depan mereka ada tiang baja tahan karat emas setinggi 1 meter dengan rantai perak tipis yang membentang dari satu ke yang lain. Tanpa izin, siapapun yang ingin memasuki klub hanya bisa bernegosiasi dengan penjaga di luar, penghalang rantai ini. Ada antrean panjang gadis-gadis berdandan di pintu masuk. Setiap kali mereka melihat seseorang yang sepertinya akan memasuki klub, yang lebih berani akan menggoda, dan yang lebih pemalu akan tersenyum penuh harap. Orang-orang ini bukan pekerja profesional, mereka pada dasarnya adalah wanita muda yang hanya ingin bermain di klub mewah dan tidak lebih. Tentu saja, jika sebagian besar pria yang dapat membawa seseorang bersama mereka berusaha lebih keras, mereka memiliki peluang lebih tinggi untuk mendapatkan nomor telepon. Luke turun dari mobil dan tersenyum sambil berkata kepada Max, "Aku akan memilihkan pasangan dansa untuk Han di sini. Kalau tidak, kita harus membuat Caroline berdansa dengannya." Max berseru, "Apakah kamu bercanda? Saya sudah berbaris di sini sebelumnya, tetapi tidak ada yang memperhatikan saya bahkan setelah 20 menit. Mengapa saya tidak bertemu seseorang yang penuh perhatian seperti Anda saat itu?" Petik 2. Lukas menatapnya. "Kamu bercanda. Jika saya melihat Anda, Anda akan menjadi pilihan pertama saya." Petik 2. Mendengarkan di samping, Caroline memandang Max dengan iri. Luke melihatnya dan tersenyum. "Tentu saja, dengan temperamenmu, kamu bisa langsung masuk." Mendengar itu, ada ekspresi nostalgia di wajah Caroline. "Saya belum pernah ke UAD ini. Keluarga saya sudah bangkrut ketika dibuka, tetapi saya sering pergi ke 2 KAO." Lukas mengangkat alis. "Klub malam selebriti itu." Caroline menghela nafas. "Ya, saya hampir lupa bagaimana rasanya di dalam." Petik 2. Bab 1300, pentingnya rasa. Lukas tidak mengatakan apa-apa lagi. 2 KAO adalah klub malam yang terkenal dan mapan di New York. Kebanyakan orang yang pergi ke sana adalah selebritas atau tokoh terkenal, hanya memesan meja biaya lebih dari $1.000. Pergi ke sana pada dasarnya untuk membakar uang. Ini mirip dengan 9.998 telepon custom made pribadi yang dijual oleh Titanium Phone Company. Orang dengan pengeluaran boros seperti itu biasanya harus mempertahankan tingkat kelas tertentu. Kelas menengah biasa tidak harus mematuhi standar semacam ini. Mereka hanya pergi sesekali, dan menggunakannya sebagai topik percakapan setelah itu. Jika mereka pergi terlalu sering, itu pasti akan berdampak besar pada kualitas hidup mereka. Setelah Han meninggalkan mobilnya dengan pelayan dengan sedikit khawatir, dia melihat seorang gadis manis berwajah bulat dengan tinggi rata-rata di sebelah Luke dan dua lainnya. Dia pikir itu teman Luke, tapi Luke melambai padanya. "Han, kita baru saja bertemu teman baru, Kelly. Anda bertanggung jawab untuk membawanya masuk." Petik 2. Han, tentu saja, Luke tidak akan mengatakan bahwa dia telah menggunakan komunikasi mental untuk menemukan gadis yang paling cocok dalam antrian. Gadis itu, Kelly, hanya mengikuti tren, dan tidak biasa di klub malam yang trendy ini. Seperti Max, dia ada di sini hanya untuk melihat ke dalam dan bukan karena dia ingin menjerat selebriti pria atau semacamnya. Kemudian, sudah waktunya untuk masuk. Banyak klub malam menjual tiket masuk.
Harganya berkisar dari lebih dari $10 hingga $30 hingga $50, yang merupakan harga normal untuk klub yang lebih populer. UAD ini mirip dengan 2KO, dan tiket masuknya bisa dibilang barang mewah yang jelas bukan untuk orang biasa. Membelinya hanya untuk pamer. Jika $1.000 tidak cukup, beberapa orang akan memberikan 10.000. Jika itu tidak cukup, mereka akan memberikan 100.000. Pada akhirnya, tujuan klub malam adalah untuk menghasilkan uang, dan mereka tidak akan menolak pengeluaran pemula semacam ini. Bagaimanapun, pemula ini masih harus mengikuti aturan. Tentu saja, Luke tidak harus melalui semua kesulitan itu. Dia hanya berjalan ke pintu dan melambai pada salah satu pria. Pekerjaan pria itu sebenarnya mirip dengan resepsionis di perusahaan biasa. Dia tidak ragu-ragu dan segera melangkah maju untuk mendekat. Luke mengatakan sesuatu dengan suara rendah dan menunjukkan kepadanya 2 kartu nama. Dia kemudian memberi pria itu tagihan. Pria itu memintanya untuk menunggu sebentar sebelum dia masuk ke dalam klub. Seluruh proses diblokir dari pandangan oleh tubuh mereka. Semua orang pasti tahu bahwa mereka sedang bernegosiasi, tetapi mereka tidak dapat melihat detailnya. Dalam waktu kurang dari 30 detik, pria itu berjalan keluar dan dengan hormat melepaskan rantai untuk membersihkan jalan. Vince, silakan masuk. Petik 2. Dia menutup mata terhadap Luke yang masuk dengan 4 orang, 3 di antaranya tidak berpakaian untuk tempat tersebut. Yang benar-benar berhasil adalah tip $100 yang diberikan Luke kepadanya, serta 2 kartu pribadi yang ditunjukkan Luke kepadanya. Tip itu membuktikan bahwa Luke tidak miskin, karena dia dengan acuh tak acuh menariknya dari segepok uang tunai setidaknya $500, seolah-olah itu adalah uang receh. Nama-nama di 2 kartu pribadi adalah, teman baik, dari bos klub malam ini. Banyak orang yang mengenal Big Boss, namun tidak banyak yang tahu tentang kedua sahabat baik ini, apalagi melontarkan komentar yang tidak bertanggung jawab tentang mereka. Mereka yang bisa mendapatkan kartu pribadi mereka semua adalah tokoh berpengaruh di masyarakat, bahkan jika mereka tidak berasal dari kelas sosial yang sama. Secara alami, tidak ada batasan bagi orang-orang seperti itu untuk memasuki klub ini. Sebaliknya, banyak bos besar yang menjalankan tempat-tempat seperti ini memiliki niat untuk berteman dengan orang-orang seperti ini. Di New York, koneksi adalah kekuatan, dan kekuatan adalah uang. Luke dan pria itu bernegosiasi dengan cepat, dan mereka berlima dengan cepat memasuki klub. Han tidak tahu apa-apa, dan hanya melihat sekeliling klub malam dengan rasa ingin tahu yang luar biasa. Max terbiasa ditindas oleh masyarakat, dan belum pernah berada di tempat megah seperti ini sebelumnya. Dia juga tidak tertarik untuk memikirkannya terlalu dalam, dan hanya melihat sekeliling seperti Han. Sikapnya jauh lebih kasar daripada Han, tetapi ditambah dengan ekspresi cerobohnya, dia tidak mengganggu, dan malah terlihat imut. Caroline jelas memiliki beberapa gagasan tentang bagaimana segala sesuatunya bekerja, tetapi dia terlalu sibuk merasa sentimental tentang masa lalunya untuk mengajukan pertanyaan apapun. Kelly, di sisi lain, cukup terkejut. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan hal-hal yang agak tidak pantas seperti, apakah Anda kenal bos di sini? Apakah Anda tahu selebritas XX? Atau, kamu sangat kaya. Luke tidak marah, juga tidak jijik. Amerika Serikat adalah negara yang dibangun di atas uang, dan orang-orang yang memandang uang sebagai kotoran adalah anomalinya. Gadis ini, mungkin belum cukup melihat masyarakat. Memikirkan hal ini, Luke tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Max dan menghela nafas dalam hati. Ini adalah orang yang tidak beruntung yang telah dipukuli secara menyedihkan oleh masyarakat. Tapi itu juga alasan mengapa dia memperlakukannya secara berbeda. Tidak mudah bagi seorang gadis yang tinggal di anak tangga terbawah untuk mempertahankan mentalitas yang baik. Lebih penting lagi, dia sangat cantik. Itu seperti bagaimana pria dengan terlalu banyak uang tidak pernah kekurangan wanita. Seorang wanita dengan penampilan luar biasa akan menghadapi lebih banyak godaan. Bukannya dia bisa bertahan hanya karena dia tidak ingin melakukan sesuatu. Banyak orang akan mencoba menyeretnya ke bawah bersama mereka. Seorang wanita miskin akan lebih tergoda. Dari apa yang Luke kumpulkan melalui komunikasi mental, Max dalam kondisi yang lebih baik daripada kebanyakan wanita. Dia optimis, dan sementara ada banyak frustrasi bercampur di dalamnya, karakter utamanya masih mengagumkan. Tentu saja, pada akhirnya, penampilan lebih penting. Wajah ini, sosok ini, dan temperamen ini benar-benar cocok dengan selera Luke.
Kebetulan malam ini dia sedang keluar untuk bersantai, dan tidak ingin bersikap hati-hati seperti biasanya. Dia dengan tegas menolak banyak rekan wanita di departemen kepolisian. Dia bahkan telah menjelaskannya dengan Elizabeth, siswa miliknya ini. Kalau tidak, dia pasti sudah duduk di atas tahta sebagai orang dengan panen terbesar di NYPD. Dia baru saja memberi pria berotot itu tips $100 dan 2 kartu nama di pintu, dan manfaatnya segera terlihat. Sebuah meja bersih sudah menunggu mereka. Luke hanya memesan sebotol anggur merah yang mahal. Bahkan, selain Kelly, teman sementara ini, tidak ada orang lain yang tertarik dengan anggur itu. Apa yang mereka pedulikan pada awalnya adalah harga. Ketika Luke mengatakan bahwa itu baik-baik saja, mereka berhenti khawatir. Dia tidak peduli apa yang diperintahkan orang lain. Tak satu pun dari mereka memiliki kebiasaan menghabiskan uang secara boros. Bahkan pewaris yang dulu kaya, Caroline, hanya memesan sebotol bir. Saat itu sudah pukul 1:30, dan klub akan tutup pukul 4. Tapi klub masih sangat hidup. Semua pelanggan yang datang adalah klien besar yang rela membuang uang. Secara alami, klub malam tidak bisa membiarkan suasana menjadi dingin. Paling-paling, itu sedikit lebih tenang daripada saat pertama kali dibuka untuk malam itu. Segera, semua orang pergi berdansa. Namun, Han dan Caroline bijaksana. Ketika Luke mengajak Max berdansa, dua lainnya tetap duduk dan tidak mengganggu mereka. Hanya ketika Luke dan Max kembali, mereka pergi berdansa. Keuntungan dari ini adalah bahwa mereka masing-masing memiliki ruang pribadi mereka sendiri, yang membuat interaksi mereka lebih alami. Luke tidak perlu peduli tentang bagaimana Han bergaul dengan Kelly, atau apakah Caroline bertemu dengan pria tampan di klub. Dia hanya perlu bersenang-senang dengan Max. Bab 1301, Hantu, dan Harga Membuat Cupcake. Setelah bermain selama hampir 1 jam, semua orang berkumpul di meja lagi. Ada batas stamina seseorang. Selain Luke, si penggila stamina, yang lain bersemangat dan kelelahan. Luke merasa menarik untuk datang ke sini dan melepaskannya sesekali. Ini berbeda dari pertempuran. Lagi pula, satu-satunya BGM yang dia miliki adalah nyanyian Buddhis yang bukan untuk menari, tetapi untuk membunuh orang. Ketika hampir jam 4 pagi, semua orang bangun dan pergi. Han mengirim Kelly pulang, dan Luke meminta klub mengatur mobil untuknya dan kedua gadis itu. Bagaimanapun, itu hanya masalah kecil menambahkan angka lain ketagihan. Mobil segera mencapai Williamsburg, dan Luke mengantar mereka ke dalam gedung. Ini adalah jenis bangunan apartemen tua yang sangat umum di New York. Orang tidak bisa mengatakan itu jompo, tetapi menyebutnya rusak juga tidak akan menjadi penghinaan. Setelah menurunkan kedua gadis itu di pintu dan mengucapkan selamat malam, Max akhirnya tidak tahan lagi. Dia berbalik dan memelototi Caroline, yang masih tersenyum bodoh di belakangnya. Bukankah kamu mengatakan bahwa kandung kemihmu akan meledak karena menahannya? Apakah Anda menunggu untuk melawan saya untuk menggunakan kamar mandi nanti? Aku masih perlu mandi. Baru kemudian Carol menyadari bahwa dia telah menjadi roda ketiga. Dia melambai pada Luke sambil tersenyum dan memasuki apartemen. Baru kemudian Max berbalik sambil tersenyum. Meskipun kamu mungkin tidak membutuhkannya, aku tetap harus berterima kasih. Malam ini benar-benar luar biasa. Lukas mengangguk. Tidak dibutuhkan, saya juga menikmati diri saya sendiri. Max tersipu dan bertanya, benarkah? Melihatnya, Luke tergoda. Dia bertanya dengan ragu-ragu, Caroline mengatakan bahwa kamu suka membuat kue mangkuk. Max berkata, tentu saja. Saya membuat semua makanan yang Anda miliki malam ini. Petik 2. Lukas tertawa. Kalau begitu, bisakah aku melihatnya? Wajah Max membeku. Apa? Luke terbatuk dan berkata, sebenarnya, saya punya banyak pengalaman dalam membuat kue. Setelah kejutan awal, Max memutar matanya. Lalu kenapa kamu tidak masuk? Luke tersenyum cerah. Tentu, tapi jangan terlalu terkejut. Aku sangat pandai memasak. Max pindah ke samping. Berbicara itu murah. Luke memasuki tempat itu, dan Max menutup pintu. Pada saat yang sama, melalui celah di pintu kamar mandi, sepasang mata biru keabu-abuan menatap mereka. Pada siang hari berikutnya, Caroline menguap puas dan bangun. Melihat tata letak yang tidak dikenalnya, dia bingung sejenak, sebelum dia tiba-tiba melemparkan selimut dan berlari keluar dari kamar Max. Di ruang tamu, dia melihat Max tidur di tempat tidurnya.
Dia melompat ke atasnya dan meraih bahunya. Bangun-bangun. Pada akhirnya, Max mendorongnya menjauh. Berhenti, aku sangat lelah. Biarkan aku tidur lebih lama lagi. Tapi Caroline tidak menyerah. Kamu berharap. Kalian berdua sangat berisik di ruang tamu tadi malam selama lebih dari 1 jam. Aku hanya tertidur sebelum fajar. Dengan kepala terkubur di bantal, suara Max teredam dan tidak jelas. Saya tidak tidur bahkan setelah matahari terbit. Aku jauh lebih lelah darimu. Mendengar itu, Caroline menghentikan apa yang dia lakukan dan mengerutkan kening. Itu tidak benar. Bukan subuh saat aku tertidur, kan? Kenapa aku tidak mendengarmu? Sepertinya, tiba-tiba aku tertidur. Itu tidak mungkin. Aku sangat lelah dan tidak bisa tidur. Saat dia berbicara, dia tanpa sadar melihat ke ruangan tempat kue mangkuk itu dibuat. Matanya melebar, dan dia segera turun dari tempat tidur dan berlari. Melihat cupcakes yang menumpuk seperti gunung kecil, dia terkejut. Apakah kamu bercanda? Mengapa ada begitu banyak? Apakah mereka berdua benar-benar membuat kue? Omong kosong asterisk T. Berapa banyak tepung yang mereka gunakan? Tunggu, apakah Anda pikir saya anak-anak? Max tidak pernah berteriak untuk dewa ketika dia membuat kue mangkuknya. Memikirkan itu, dia menepuk kepalanya dengan frustrasi. Aku seharusnya membuka pintu untuk melihatnya. Kenapa aku berbaring di tempat tidur dan menutupi telingaku dengan bantal? Petik 2. Karena itu, dia tidak bisa menahan rasa penasarannya lagi. Berlari kembali ke tempat tidur air, dia mulai membelai Max dengan lembut. Sayang, ceritakan bagaimana kamu membuat kue tadi malam. Max yang kelelahan setengah tertidur, dan tanpa sadar mempercayai Caroline bahkan jika dia tidak sabar dengan obrolan, dan dia menjawab dengan santai, itu seperti film Ghost. Hantu. Berpikir sejenak, Carol teringat adegan terkenal dari film itu, dan matanya memerah. Maksudmu, seperti di film, kamu saling menempel, dan kamu bermain-main dengan tepung. Max bergumam, itu benar, itu benar. Dia bahkan memainkan Unchained Melody. Caroline menggertakkan giginya. Impianku. Itu adalah mimpiku sekali. Beberapa gadis tidak ingin mengulang adegan tembikar dari film dengan pacar mereka. Sementara Caroline sebenarnya cukup berhati besar, dia dengan cepat menjadi frustrasi. Sial, aku benar-benar tertidur ketika itu sangat menyenangkan. Jika saya tahu, saya akan mengambil foto di balik pintu dan mengunggahnya ke F2F. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa Luke dengan tegas telah memberinya obat penenang untuk tidur sampai pagi ketika dia merasakan bahwa dia menjadi lebih dan lebih seperti orang yang suka mengintip. Kalau tidak, wanita ini, yang hampir tidak bisa membuka matanya, akan diam-diam mengambil foto daripada tidur karena api gosip yang berkobar di dalam hatinya. Luke bukan seorang eksibisionis. Dia tidak ingin video dirinya tertinggal di ponsel orang lain, bahkan jika orang itu adalah wanita cantik. Apakah wanita itu tidak tahu mengapa Max menendangnya ke kamarnya dan mengambil alih ruang tamu, dan bahkan meminjam tempat tidur Caroline? Dia ingin diam-diam mengambil foto teman sekamarnya, membuat kue mangkuk. Apa Tom mengintip? Untuk menyelesaikan semuanya sekaligus, dia hanya bisa menggunakan obat penenang. Untungnya, obat penenang itu ramah lingkungan dan tidak berbahaya. Bahkan bisa menyembuhkan beberapa penderita insomnia, yang akan merasa segar dan energis setelah tidur. Itulah mengapa Caroline begitu bersemangat. Max, di sisi lain, tidak menikmati perlakuan seperti itu. Dia begadang untuk mempelajari 18 cara membuat kue mewah dengan Luke, dari menguleni hingga menggulung, dan kemudian menyelidiki resep dan kontrol panas, dapat dikatakan bahwa mereka tidak meninggalkan kebutuhan bisnis yang terlewat. Pada saat itu, dia benar-benar kelelahan, dan pada akhirnya, menumpahkan banyak hal kepada Caroline dalam keadaan setengah linglung. Tapi tidak ada yang baik dari itu untuk Caroline. Dia tidak bisa mengatakan apa-apa, matanya merah karena iri saat dia bernapas dengan kasar. Dia berharap dia tidak pernah mendengar tentang perut buncit, otot dada yang besar, dan punggung yang kokoh. Tidak hanya dia harus pergi ke restoran di sore hari, dia juga harus meminta cuti untuk Max. Setelah mendengarkan semua yang Max katakan padanya, dia tidak berani membiarkan Max pergi bekerja. Bab 1302, Koki Pastry Profesional dan Penyalur Untung. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa mereka tidak perlu membayar anggur merah yang mereka minum tadi malam? Hari ini, Caroline harus melakukan pekerjaan 2 orang. Sebagai perbandingan, Max juga membayar,
harga mahal, untuk membuat kue mangkuk. Namun, harga yang harus dibayar Max sebenarnya sangat membuat iri. Itu adalah film hantu. Untuk sesaat, Caroline merasa sedikit menyesal karena dia terjebak di level dasar dalam hal keterampilan membuat kue. Tapi mengingat bagaimana target Luke tidak pernah goyah tadi malam, dia hanya bisa menghela nafas. Apa gunanya mengetahui cara membuat kue? Itu masih tentang penampilan. Chris yang tampan itu jelas lebih menyukai tipe Max, itu tidak ada hubungannya dengan apakah dia tahu cara membuat kue atau tidak. Sambil membawa sekotak kue, dia turun dari kereta bawah tanah dan pergi ke restoran. Dia terkejut ketika dia mendorong pintu terbuka. Apakah para pengungsi melarikan diri? Mengapa ada begitu banyak orang? Earl tua mengangkat alis dan berbalik untuk melihatnya. Wow, kita akan sibuk hari ini. Caroline berjalan ke kasir dan bertanya, apa yang terjadi? Sepertinya mereka kelaparan. Earl tua tertawa kecil. Kamu tidak tahu. Beberapa pipa air utama rusak akibat ledakan kemarin, dan listrik juga terpengaruh. Ada area besar di sana dengan keluarga yang tidak bisa membuat makan malam. Pengunjung juga terpengaruh, dan tidak bisa menyediakan makanan sebanyak itu. Banyak orang hanya bisa datang ke sini untuk mencari makanan. Wajah Caroline penuh dengan keputusasaan. Dengan serius, aku akan mati. Earl tua menganggap itu aneh. Kamu, Caroline yang kesal berkata, kamu bisa menanyakan itu pada Max nanti, karena dia meminta, setengah hari libur hari ini. Dia akan meminta cuti sepanjang hari, tetapi ketika dia melihat pelanggan menangis untuk makanan di restoran, dia ketakutan, dan berkata setengah hari. Dia benar-benar akan mati jika dia harus bekerja sepanjang malam. Namun, Earl tua sangat tenang. Tidak ada terburu-buru. Anda tidak akan sibuk malam ini bahkan jika Anda mau. Oleg pergi ke rumah sakit. Dokter mengatakan bahwa dia mengalami gegar otak, jadi dia juga mengambil cuti. Caroline sangat gembira. Jika tidak ada juru masak, saya tidak perlu mengantarkan makanan. Earl tua tertawa kecil. Tidak, Han terlihat sangat energi di dapur. Dia mengatakan bahwa dia akan menjadi juru masak malam ini. Carolina terkejut. Dia tidak akan membunuh siapapun, kan? Earl tua memutar matanya. Bahkan makanan Oleg tidak bisa membunuh seseorang. Seberapa burukkah Han? Berpikir itu masuk akal, Caroline mengenakan seragamnya dan meletakkan kue mangkuk di atas meja. Begitu dia meletakkan cupcakes di atas nampan di bawah penutup transparan, seseorang bertanya, berapa harga cupcakesnya? Caroline berkata, 1, adalah $5. Harga spesial. Dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Earl tua tentang pipa air yang pecah, dan dengan paksa memutar, 1,50 menjadi, 1 untuk $5. Pelanggan langsung merasakan cubitan. Salah satunya jelas merupakan pelanggan tetap. Terakhir kali saya datang, bukan hanya 1,5. Senyum Caroline membeku. Dia diam-diam mengambil langkah ke sisi nampan kue dan berdiri di depannya. Dia menemukan label harga dengan kata-kata, cupcake, $1.50. Baru kemudian dia menjelaskan sambil tersenyum, ini adalah produk baru yang kami pekerjakan untuk dibuat oleh koki pastry profesional. Awalnya harganya $7, tapi sekarang, harga spesialnya hanya 5. Jumlahnya terbatas. Pelanggan tetap itu mau tidak mau mengoceh, tetapi yang lain belum pernah ke sini sebelumnya. Juga, mereka sudah pergi ke beberapa toko sebelum datang ke sini, dan harus menunggu di mana-mana. Itu wajar untuk menjadi malas. Bahkan di antara orang Cina pekerja keras, semakin banyak anak muda yang lebih suka memesan makanan untuk dibawa pulang daripada memasak di rumah, apalagi di Amerika. Setelah lapar begitu lama, banyak orang tidak lagi tertarik untuk pergi ke tempat lain. Itu hanya berarti menghabiskan lebih banyak waktu bepergian dan membutuhkan waktu lebih lama untuk kembali ke rumah. Jadi, sebelum Chef Han mulai menjajakan makanannya, bisnis cupcake Caroline sudah booming. Dia memiliki watak yang unik dalam hal uang. Ayahnya telah menipu banyak orang kaya di New York, dan dia adalah orang yang wajar dalam menaikkan harga dan membawa pelanggan dalam perjalanan. Lagi pula, dia adalah seseorang yang, selama hari pertamanya bekerja di restoran, berani menjual cupcakes Max seharga $7 masing-masing dan kemudian mengantongi 5,50 ekstra. Sekarang dia dan Max adalah mitra, dia secara alami memiliki hak untuk menaikkan harga. Bagaimanapun, dia sudah mengatakan bahwa kue $5 ini adalah produk spesial,
terbatas yang dibuat oleh koki pastry profesional. Bukankah Chris membual bahwa dia sangat ahli dalam hal membuat kue? Dia dan Max memang membuat mereka bersama. Semua yang dikatakan Caroline adalah kebenaran. Harus dikatakan bahwa dia tahu bagaimana memanfaatkan peluang, 50 kue mangkuk yang dibawanya terjual habis dalam waktu kurang dari setengah jam. Sebagai perbandingan, omset untuk koki sementara Han kurang dari 1/5 pelanggan Caroline. Karena gembira, Caroline hanya bisa menelepon Max, yang sedang tidur di rumah, dan menyuruhnya membawa sisa kue mangkuknya. Biasanya, 50 cupcake cukup untuk 2 hari. Siapa yang tahu bisnis akan begitu baik hari ini? Semoga pipa air tetap rusak selama beberapa hari lagi, doa seorang penjajah cupcake wanita yang tidak bermoral. Ketika Max terhuyung-huyung masuk seperti sapi tua dengan beberapa kotak kue mangkuk, Caroline sangat gembira. Max mengeluh bahwa punggungnya masih sakit dan kakinya kram, tetapi ketika dia mendengar bahwa persediaan cupcake spesial seharga $5 per potong tidak memenuhi permintaan pelanggan hari ini, mulutnya menganga kaget. Apa? Caroline hanya bisa menyeretnya ke dalam gudang. Dia memberitahu Max alasannya untuk menaikkan harga lebih awal, dan menjelaskan mengapa kue mangkuk seharga $5 itu laris manis. Sakit punggung Max langsung pulih. Kue-kue itu dijual seharga $5 masing-masing, yang harganya lebih dari 3 kali lipat, tetapi keuntungannya 5 kali lebih tinggi. Kedua wanita itu tidak bisa melepaskan rejeki nomplok ini. Faktanya, Max hanya membawa setengah kue mangkuk bersamanya. Dia telah membuat terlalu banyak tadi malam, dan dia tidak bisa membawa 7-8 kotak sendiri, bahkan jika tidak banyak orang di kereta bawah tanah hari ini. Tugas itu hanya bisa diserahkan kepada Caroline. Max dengan senang hati menjual kue mangkuk di restoran dan menghitung uangnya. Dalam kata-katanya, menghitung uang tidak melelahkan, tetapi memindahkan kue mangkuk itu melelahkan. Kue mangkuk terjual habis pada pukul 10 malam, dan pada dasarnya tidak ada pelanggan di restoran itu. Kedua gadis itu kelelahan tetapi gembira. Sekarang mereka tidak ada hubungannya dan tidak ada pelanggan, mereka hanya duduk di sebelah kasir dan mulai menggulir ponsel mereka. Itu karena dominasi Titanium Phone Company di pasar kelas atas sehingga perusahaan telepon seluler besar lainnya hanya bisa menerobos dengan berinvestasi di smartphone kelas bawah dan menengah. Baru kemudian mereka memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik dan menjadi raja di masa depan. $100 sudah cukup untuk membeli smartphone low-end bekas. Tentu saja, bagaimana barang bekas yang praktis baru ini muncul adalah masalah yang berbeda. Bab 1303, Saksi Hidup dan Menjadi Dewa. Saat dia melihat-lihat berita di teleponnya, Max berbicara dengan Old Earl, dan Caroline mengeluarkan 3 kue mangkuk spesial terakhir. Max terkejut. Apa? Itu $15. Anda tidak menjualnya. Caroline tertawa. Saya tidak keberatan, tetapi apakah Anda benar-benar tidak ingin mencicipi masakan Chris? Max mendengus. Aku sudah cukup mencicipi pagi ini, batuk-batuk. Dia tiba-tiba berhenti berbicara, dan mengambil cupcake. Aku akan membuatnya menghasilkan lebih banyak jika ada kesempatan lagi. Saat dia berbicara, dia menggigit cupcake dan mengunyah 2 kali sebelum dia mengangkat alis karena terkejut. Ini tidak enak. Caroline memberikan satu kepada Earl tua sambil tersenyum dan duduk untuk makan juga. Tidak mungkin dia akan memberitahu Max bahwa dia telah melakukan kesalahan pada siang hari dan memakan kue mangkuk saat makan siang, hanya untuk makan 4 sekaligus karena terlalu lesat. $20 untuk makan siang akan terlalu banyak untuk Max. Pada saat itu, Han berjalan keluar. Apa yang Anda makan? Mereka bertiga saling memandang dalam diam, tidak tahu harus berkata apa. Itu karena hanya ada 3 cupcakes. Namun, Han tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya duduk, kelelahan. Sebenarnya, dia belum memasak lebih dari 100 kali makan malam ini. Sebagian besar pelanggan langsung pergi setelah menanyakan berapa lama mereka harus menunggu, atau membeli kue mangkuk dan minuman sebelum pergi. Mereka sama sekali tidak sabar menunggu makanan di dapur. Meski begitu, Han merasa lelah. Segera, mereka berempat mulai mengobrol santai. Earl tua masih menjadi orang yang paling santai hari ini. Ratusan kue mangkuk telah terjual hari ini, tetapi Max dan Caroline lah yang mengumpulkan uang itu. Han sangat tidak efisien malam ini, jadi Earl menghabiskan sebagian besar waktunya di telepon, dan segera mulai membual tentang informasi yang dia kumpulkan.
Mengapa Max dan Caroline menjadi kaya hari ini? Karena ledakan kemarin. Apa hebatnya ledakan kemarin? Tentu saja, itu adalah Batman dan Iron Man. Rincian kasus ini masih dirahasiakan, dan belum diungkapkan ke publik. Tidak ada yang perlu didiskusikan bahkan jika orang menginginkannya. Ada banyak saksi mata untuk penampilan Batman dan Iron Man. Secara alami, telah dipastikan bahwa mereka berdua berada di stasiun kereta bawah tanah Wall Street untuk menangani teroris bersama-sama. Tidak ada yang mencatat bagaimana Iron Man memasuki stasiun kereta bawah tanah di awal, tetapi dia keluar dari stasiun dan mengganti baju besi baru sebelum masuk kembali. Kedua baju zirah itu tampak dipukuli. Jelas, pertempuran di dalam sangat intens. Ada juga video dan foto yang diambil oleh saksi langsung, hardcore dari apa yang telah dilakukan Batman di dalam. Bahkan ada video di kereta bawah tanah yang meledak. Secara kebetulan, itu adalah video blogger yang sedang naik daun yang mengambil video kehidupan sehari-harinya dan mempostingnya secara online. Blogger ini juga sangat profesional. Dia tidak menggunakan telepon, tetapi sesuatu yang tampak seperti perekam helm. Duduk di depan di gerbong kereta terakhir kedua, dia mengambil video paling lengkap tentang Batman yang menyelamatkan nyawa dalam ledakan itu. Blogger ini menginginkan popularitas di atas segalanya, dan penafian di semua videonya hanya mengatakan, Anda dapat berbagi, selama Anda menyebutkan sumbernya. Segera setelah diunggah, video itu jatuh ke tangan stasiun TV besar. Banyak organisasi telah memblokir video itu, tetapi itu tidak berguna. Hanya dalam beberapa menit, video itu diunduh oleh banyak orang, termasuk mereka yang memiliki motif tersembunyi dan menunggu untung dengan menjualnya ke stasiun TV. Selama itu adalah transaksi tunai, itu tidak terlalu sulit untuk diselesaikan. Ketika video aslinya diturunkan, banyak salinan terjual dengan harga yang bagus. Tidak mudah untuk menekan apa yang dimiliki stasiun TV. Selain itu, tidak ada implikasi yang lebih dalam yang terlibat, itu hanya beberapa organisasi yang egois ingin menyimpan informasi untuk diri mereka sendiri. Pada akhirnya, video ini diputar berkali-kali di TV, dan situs web blogger juga digali. Publik tidak peduli dengan politik internal. Itu seperti bagaimana organisasi dengan motif tersembunyi tidak peduli berapa banyak warga sipil yang telah diselamatkan Batman. Bagaimanapun, orang kaya tidak akan naik kereta bawah tanah, mereka tidak akan menjadi orang yang mati. Mereka hanya ingin informasi tentang Batman, atau untuk mengurangi kontribusi Batman dalam hal ini. Sekali lagi, ada banyak penggemar berat Batman di antara kerumunan. Kali ini, beberapa orang yang mengkritik Batman di depan umum mendapat pukulan keras dari massa. Tidak ada yang bisa memfitnah Batman sekarang. Dalam video tersebut, semua orang bisa dengan jelas melihat Batman berdiri di depan pintu mobil setelah menyelamatkan 8 penumpang. Jelas, untuk melindungi penumpang yang tidak bisa melarikan diri tepat waktu, dia memilih untuk menahan ledakan. Siapa yang tahu bagaimana dia melindungi gerbong kereta terakhir kedua agar tidak tercabik-cabik dalam ledakan itu, tetapi jubah yang berkobar dan api yang membara yang menutupi separuh gerbong membuktikan bahwa Batman telah menggunakan tubuhnya sendiri untuk melindungi penumpang. Kemudian, Batman melompat keluar dari kereta bawah tanah dan menghentikan 2 mobil yang sedang menyapu stasiun. Ada juga video dan foto yang diambil oleh orang-orang yang tidak takut mati. Namun, orang-orang ini tidak seprofesional blogger video. Kamera bergoyang maju mundur, dan tidak fokus. Stasiun TV dan teknisi online menganalisis rekaman apapun yang dapat digunakan bingkai demi bingkai untuk memastikan bahwa Batman menderita luka akibat ledakan. Setelan Batman mungkin berwarna hitam, tapi tidak tahan debu. Tepat setelah ledakan, setelan itu jelas tertutup debu yang meniup armor dengan pola yang tidak teratur berkat angin, membuatnya terlihat lebih menyedihkan. Banyak ahli melompat keluar untuk membuktikan bahwa ini pasti hasil dari konfrontasi langsung dengan ledakan, dan bahwa video ini belum diedit. Batman benar-benar menggunakan tubuhnya untuk menahan ledakan bom dan melindungi penumpang di kereta bawah tanah. Mereka yang naik kereta bawah tanah kebanyakan adalah orang-orang di lapisan bawah masyarakat, tetapi mereka juga yang terbesar jumlahnya. Mereka mungkin tidak pintar, mungkin mudah terombang-ambing oleh orang lain, atau mungkin mudah dimanipulasi, tetapi mereka juga merupakan kelompok yang paling mungkin merasa bersyukur. Di sisi lain, orang kaya bisa menyewa penjaga keamanan untuk memblokir peluru bagi mereka dengan uang, mereka benar-benar tidak peduli dengan kehidupan orang lain. Namun, Batman selalu untuk rakyat.
Luke selalu mengingat ajaran seorang pria hebat dari kehidupan sebelumnya, Anda hanya tak terkalahkan ketika Anda berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Dan dengan bantuan blogger profesional kali ini, pengaruh Batman menjadi sangat kuat. Dengan pengakuan warga sipil, yang memiliki keunggulan absolut dalam jumlah, Batman akhirnya beralih dari pahlawan super menjadi simbol spiritual. Di mata warga sipil, dia bukan lagi penjaga yang menegakkan hukum sendiri, tetapi perwujudan luar biasa dari keadilan, keberanian, keyakinan dan ketekunan, pantang menyerah dan tak kenal takut. Dalam arti tertentu, ia menjadi dewa yang dipercayai orang-orang.